guys, tolong subscribe channel saya, oke ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma shalli ala wa anta al-ghafurur rahim. Wa ya Allah usikum wa ya taqwallahi faqad faza al-muttaqun mu'minun. Haitsu kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asyrafal kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa 'ala Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Mengadu Bapak, Ibu, jadi jemaah pengawasan masjid Agung yang sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita mengawali jumpa kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kesempatan sore hari ini kita dapat hadir, dapat melakukan banyak hal, di antaranya hal-hal yang diwajibkan kepada kita untuk kita laksanakan, yaitu sholat berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan hal-hal yang dicintai oleh Allah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah, zikir, sholat sunnah, dan lebih-lebih berdiam diri di dalam masjid guna melakukan hal-hal yang baik. Di antaranya adalah mengkaji ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kita semuanya dapat merasakan dinginnya angin, yang artinya Allah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan kesehatan tersebut kita dapat melakukan banyak aktivitas kebaikan, banyak melakukan aktivitas yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kita. Tidak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia yang terbesar yang mungkin tidak diberikan, dan memang tidak diberikan kepada semua manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, yaitu Islam, iman, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan iman Islam ini menjadi dasar utama
kita dipanggil diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayatnya. Tadi yang kami bacakan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala diawali dari memanggil, menyeru kepada orang-orang yang muslim, orang yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa iman yang sudah tertancap di dalam hati dan nurani kita ini kita jaga dengan baik. Menjaganya di antaranya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, tentunya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah, dan ini tidak menyalahi syariat sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu hadirnya kita di sini bagian daripada upaya untuk menjaga nyala api iman, nyala api Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah senantiasa berpegang teguh pada sunnah-sunnah, senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh beliau. Jasa Rasulullah ini sudah tidak terhitung, maka istilahnya jariyah kebaikan. Maka siapapun kita pun juga perlu mengupayakan yang namanya jariyah kebaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga kita beserta keluarga serta jemaah kita termasuk orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa saya berwasiat kepada diri kami pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas dan mutu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah kualitas dalam ketaatan kita kepada Allah. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu kita. Iman itu bertambah dan berkurang. Di antara kalimat selanjutnya yazidu, iman itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan upaya atau asbab yaitu kita melaksanakan amal kebaikan atau amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat ya, Alhamdulillah. Kehidupan manusia kita sudah sering dengar dari banyak penceramah atau banyak mubalik, banyak khotib, bahwasanya kehidupan di dunia seorang manusia, apalagi nanti dia sudah berkeluarga atau istilahnya sebagai individu, itu akan mengalami yang namanya pasang surut. Ibarat kehidupan itu diibaratkan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di samping, kadang di tidak selamanya kita berada di atas. Kalau kita mendapatkan kenikmatan Allah berupa kesehatan, kesempatan, keluarga yang baik, kemudian kekayaan, kemudahan dalam segala urusan, itu tidak akan selamanya seperti itu. Pasti ada saatnya kita akan mengalami penurunan, dan itu bagian daripada sunatullah, bagian daripada apa yang Allah inginkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji itu untuk mengetahui mana yang terbaik amalnya. Karena dalam kondisi sehat, sempat, lapang rezekinya, keluarganya juga baik, itu terkadang memang mendukung, atau aspeknya ini mendukung semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Tetapi pada kalanya kita diuji dengan sakit, kekurangan, sulit dalam mengurus
urusan apalagi ekonomi juga sulit, kadang menjadikan sebagian orang itu akhirnya logo, lemah dalam semangatnya. Ataupun sebaliknya juga ada orang yang berkebalikan dari hal itu. Orang itu kadang diuji sulit, susah itu malah bisa sergap. Tetapi ketika diberikan kemudahan di lapangan rezekinya, malah dia mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kehidupan manusia yang Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan, bukan hanya memberikan akal budi untuk berpikir, untuk merasakan, tetapi juga Allah menanamkan di dalam jiwa manusia ini yang namanya nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa membimbing seorang pada buruk. Masih kalau muslimin rahimahullah. Membicarakan tadi kesempurnaan penciptaan manusia, maka itu manusia itu ada yang mengikuti akalnya, akal yang baik, ilmunya dan pribadian yang baik akhlaknya. Tetapi ada orang itu yang mengikuti hawa nafsu. Maka seorang ulama mengatakan orang yang mengikuti iman, akal, kemudian kecerdasannya, akhlaknya, bukan mengikuti nafsu, maka dia menjadi orang yang baik, orang yang buruk. Demikian pula sebaliknya, ketika orang hanya menuruti hawa nafsu, maka dikatakan bahkan dia lebih buruk daripada binatang. Nah, kehidupan ini nanti akan divariasikan dengan yang namanya sunatullah berupa qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, Allah kita bisa sebutkan dalam surat Al-Mulk, dia memberikan ujian. Apakah dengan ujian ini sanggup untuk memikulnya atau tidak? Maka orang yang kadang tidak sanggup memikul ujian itu akhirnya beralih daripada taat menjadi maksiat. Contoh misalkan hidupnya sederhana, kemudian dia memiliki keluarga yang baik, sehat, bisa kerja, meskipun tidak banyak uang, kerja tapi bukan kata, bisa serta ke masjid, taat, melakukan ibadah, kegiatan masjid, bisa andil, bisa berpartisipasi. Tapi karena dia dibukakan pintu rezekinya yang lebih luas dari yang sebelumnya, bahkan tidak disangka-sangka, maka kehidupannya berubah status. OKB, orang kaya, itu kaget. Akhirnya dia mulai rintis yang elek-elek. Mau itu orang tahu nongkrong tempat-tempat tertentu yang orang memandang buruk itu, akhirnya mulai mikir-mikir, nyoba-nyoba hal-hal yang akhirnya dia awalnya tidak mau, akhirnya jadi dilakukan. Dan ini juga berdampak kepada kehidupan manusia itu sendiri. Ataupun sebaliknya, tadinya bergelimang harta, kecukupan, malah dengan kecukupan itu dia lebih takut kepada Allah, lebih suka berbagi dan lain-lain. Allah uji dengan hilangnya harta, kesempatan, pangkat, dan kehormatan mungkin di masyarakat. Akhirnya ditambah lagi sakit yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin ada jujur mencari jalan keluar mana yang terbaik seperti ini. Karena kadang ketika iman itu tidak kuat, akhirnya dia akan membelok kepada hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Maka kemaksiatan itu nanti akan berbuah hal yang lebih menyakitkan daripada apa yang dia perbuat sendiri. Masalah ini bagaimana? Maka musibah atau bencana yang diterima, yang
dirasakan oleh manusia itu dalam sudut pandangnya banyak. Musibah itu memang bagian daripada rencana Allah untuk menguji. Jadi kalau ada orang yang tadinya sehat kemudian sakit, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan sakitnya itu dia tetap taat datang ke masjid atau tidak, atau setidaknya dia tetap melaksanakan sholat meskipun di rumah ataupun malah belasan tinggal bahwa orang ini mendadak sebagai sholat akan memfilter, menyaring manusia. Atau musibah atau bencana itu menjadi peringatan bagi seseorang yang tadinya taat kemudian mulai kendor, tadinya ikatannya kuat dalam melakukan ketaatan, amal soleh, kegiatan-kegiatan yang baik, seperti dikir ini bukan kita. Dan dari para sholat itu dikir, yang baik itu dikir. Kadang bukan semakin mudah. Ini apa namanya? Nabi itu kalau Allah menghendaki semuanya mudah, dia mudah. Sekali dakwah langsung semuanya masuk Islam, bisa. Sekali dakwah di tempat tertentu untuk sahabat dan lain sebagainya langsung masuk Islam semuanya bisa. Nabi itu sekali dagang langsung sugih, ya bisa. Tetapi Allah membuat sebuah rencana, sebuah cerita yang ini menggambarkan orang itu untuk dalam memperjuangkan dan untuk menguatkan iman itu memperjuangkannya. Karena Nabi itu juga pernah berdakwah di satu tempat bukan diterima malah dicaci maki, dikatain orang gila, dukun dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, kadang pernah dilempari, disiram pasir dan lain sebagainya. Dan Nabi pun pernah melakukan peperangan dan bukan hanya sekali, 27 kali. Nabi itu berperang melawan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang muslim lain yang Yahudi dan lain-lain. Jadi membutuhkan perjuangan yang begitu panjang. Ya, sekelas Nabi saja dipuji dengan pujian yang begitu besar. Karena kemarin kita sudah melakukan penyembelihan hewan kurban. Di antara yang menjadi contoh di dalam penyembelihan hewan kurban itu adalah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu ujiannya luar biasa, sehingga dia mendapatkan gelar Khalilullah itu biasa sekali. Sekian tahun menikah dengan Sayyidah Sarah, Siti Sarah, belum memiliki anak, kemudian nikah yang kedua dengan Sayyidatul Hajar, Siti Hajar. Sampai ada yang mengatakan 80 tahun itu belum punya anak, tapi di 80 tahunnya Nabi Ibrahim ampun dipadatkan dengan 80 tahun sekarang. Nabi Ibrahim itu hidup di zaman yang lama sekali, nggak tahu tahunnya. Nabi Ibrahim kemudian akhirnya dikaruniai anak, seneng-senengnya punya anak yang sudah dipikir sekian lama, malah Allah memerintahkan untuk membawanya ke dekat Baitullah, dekat Ka'bah. Untuk apa? Untuk meninggalkan anak dan istrinya di sana. Seorang beriman itu ujiannya itu luar biasa. Semakin beriman semakin harus siap menghadapi ujian apapun itu. Ujian rumah tangga, ujian ekonomi, ujian di masyarakat, ujian anak, ujian istri, ujian mertua, belum lagi nanti ujian sakit. Sakit itu kadang jadi ujian yang berat sebagian orang. Kamu mulai asam lambung gitu, asam lambung itu berat gitu. Orang yang terkena asam lambung yang sudah akut itu pikirannya pun bukan benar. Yang melewati kuburan itu jujur dan aku tadi orang yang asam lambungnya pernah ketemu dengan orang yang pernah menderita asam lambung. Ceritanya itu tentang siaran kematian itu langsung bayangan ini itu mata-matanya yang kemarin orang terus dan
ujian. Maka perjalanan para nabi yang dicintai oleh Allah, yang Allah menitipkan wahyu itu disebarkan kepada umatnya, diberikan ujian. Maka kalau tidak diberikan ujian, nah maka ketika kita sudah menjalani kebaikan dan ketaatan sebagaimana yang Allah kehendaki, yang Rasulullah contohkan, kemudian kalau kita nyusul atau kendor, itu atau pelonggarkan, artinya suwegem kemudian dimana satunya dan membudi supaya ada budi atau setidaknya sok pertama. Nah, hasillah imam modal sebuah Pak Imin mulai telat amal itu telat tak betul. Perjalanan ini untuk sholat jamaah agar telat lagi, bukan hanya telat tak betul, tapi telat satu dan seterusnya seperti itu. Dan setan yang senantiasa menghembuskan yuwas bisu was-was dan pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu adalah apa-apa telat sikit ya kok. Penting untuk jamaah. Wis ora apa-apa. Wis apa-apa untuk sik tak menurut tahiyat. Pun itu tahiyat itu diam-diam untuk padahal orang itu sebelumnya ya taat, orang itu juga tertib. Nah, dengan kondisi seperti itu akhirnya Allah akan mengingatkan kita dengan satu perkara. Urusan ekonomi juga itu dodol, dagang, pancane mulai besar Inggris waris itu, wayu, wakili sakit melompat di sidik-sidik, utang langsung di sauri, langsung mukanin kamu. Ini muncul lagi, apa Pak? Tujuh. Dan juga kali ini alhamdulillah ya bisa lancar tadi. Alhamdulillah. Tapi dibarengi dengan boleh lihat ya payungnya pol. Kalau orang belum kenal, aku belum kenal ya. Selain loro misalkan begitu lah. Ini tahun-tahunan kita tahu. Masih harus sedikit maka dengan penyakit hati yang terserat, yang tersemat di dalam hati kita, kemudian atau maksiat-maksiat yang lain, termasuk juga longgarnya kita terhadap ketaatan kita yang selama ini kita pegang teguh. Ini atau saya pertama semangat dan lain sebagainya, kemudian kendor. Yang tadinya kita menghindari maksiat-maksiat, akhirnya kita mencoba sedikit-sedikit. Atau penyakit hati yang tersembunyi dalam hati kita yang kita terus rawat sehingga mengembangkan akhirnya menjadi sombong, menjadi hasad dan mau dodolan waris selama sebulan penuh, misalnya bulan berikutnya dengan tombolnya selaris akhirnya hasad. Ayo untuk waris semua itu awalnya dari penyakit hati yang namanya. Nah maka semacam itu kemudian Allah menimpakan satu musibah atau satu hal yang tidak mengenakan pada diri kita itu ya sifatnya untuk mengingatkan kita agar supaya kita kembali ke jalan yang benar. Yang tadinya tidak begitu taat akhirnya kita kembali taat lagi, kencang lagi. Yang tadinya kita masih melakukan maksiat akhirnya kita berhenti dari maksiat. Yang tadinya kita ujub itu akhirnya kita sadar kok bisa ujub itu ceritanya piye, kok bisa kita ini bangga terhadap diri kita ini ceritanya ribun. Kita kok bangga diri bisa jualan ini, bisa melakukan ini dan itu, padahal semua itu adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang memudahkan. Bahkan duduknya kita, sholatnya kita ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah curahkan kepada kita. Kadang kalau kita sakit pun kita harus untuk sholat semua baik. Sehingga sholat kita bisa di masjid berdiri berjamaah ini juga bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ketaatan kita, bukan karena kemampuan kita. Sedikit
meskipun kita tidak memiliki kemampuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering membaca la haula wala quwwata illa billah. Dalam Sahih Jami' Shawil, Rasulullah bersabda, al-masaibu wal maraidu wal ahzanu fid dunya jazaa. Semua musibah, penyakit dan kesusahan di dunia itu sebagai balasan atas perbuatan manusia. Di antaranya tadi yang saya sebutkan, bisa berupa itu ujian untuk meningkatkan keimanan, bisa juga untuk membawa yang kedua tadi bisa kita kemudian kita mendapatkan hasilnya. Yang ngaran ini karma, karenanya. Atau dalam hadis yang lain, la yusibu rajulan khasdu udin wala asra'u qadamin wala istilatu irqin illa bidanbi. Tidaklah menimpa seseorang berupa luka yang mulia, telapak kaki yang tergelincir, urat yang tergilir, kecuali semua disebabkan oleh dosa-dosa. Maka kita harus introspeksi diri, kita harus bermuhasabah tentang kehidupan kita ini, yang tentunya kita ini senantiasa berperang dalam hati. Nah, yang memenangkan adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang-orang beriman dan bertakwa itu dengan keimanannya, dengan ketakwaannya akan bisa memilih dan memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi itu juga masih ada serangan-serangan dari musuh kita, yaitu jin-jin dan iblis sebagainya, yang senantiasa menghembuskan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Selain itu, nafsu yang ada di dalam hati kita pun juga menginginkan hal itu. Subuh-subuh ini pun berdiri lah, pun itu akan berperan dalam hati kita, antara biasanya sholat aku pandang makan sholat atau musik. Awalnya musik, tapi lama-lama sholat imam ya, aku seperti itu. Selain daripada apalagi kita melakukan kemaksiatan. Sering dulu saya sampaikan, kemaksiatan itu sekarang bisa diakses di mana-mana. Kita harus datang ke tempat-tempat maksiat, tempat yang baru, latura atau tempat perjudian, atau bagaimana tempat-tempat yang buruk. Tetapi akses itu sekarang sudah dibuka, dilebar melalui sampai tertinggal semuanya. Tapi dalam hati masih tetap berpikiran juga dibantu oleh syaitan. Kalau pokok pentingnya sholat terus seperti akhirnya berkembang sampai dia itu sholat. Karena ada kisah, ada orang sahabat Nabi yang kemudian tadinya satu bersemangat beribadah, kemudian bilang pada Nabi, ya nanti bapak saya ada supaya saya bisa memiliki kecukupan, karena saya hanya punya pakaian yang sholat itu yang bergantian dengan istrinya. Nah, kemudian Nabi doakan, kemudian seorang kali punya satu kambing, dua kambing, berkembang terus, kemudian akhirnya dia juga bisa. Dan ini yang kami sampaikan. Mohon maaf bukan menggurui, tapi ada hal yang harus menjadi peringatan bagi saya dan barangkali ada hikmah yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan sedikit penjelasan yang saya ketahui, supaya kita bisa meningkatkan masa kesungguhan kita dalam beramal, yang bisa meningkatkan masa kesungguhan kita dalam meninggalkan hal-hal yang buruk. Alhamdulillah, alhamdulillah, dari saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.